Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nurse Yuni Astuti, Magister Keperawatan, salah satu dosen di program studi D3 Keperawatan Setikes-Kesda 4 di Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas dengan kode kuliah dengan kode 15118132536. Nah, mata kuliah ini diberikan pada semester 4 dan memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jadi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, kemudian konsep asuhan keperawatan ibu hamil, konsep asuhan keperawatan intranatal, ya, kemudian postnatal, kesehatan reproduksi, dan KB. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia dengan kode CP P09. Kemudian yang kedua, memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat maupun sakit dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan dengan kode CPKK01. Yang ketiga, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis ya dengan kode CP KK02. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data dengan kode CPKU01. Kemudian yang kelima, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur yaitu CPKU02. Nah, adapun bahan kajian dalam keperawatan maternitas ini meliputi yang pertama adalah konsep dasar keperawatan maternitas, ya, kemudian yang kedua adalah konsep asuhan keperawatan ibu hamil, ketiga adalah konsep asuhan keperawatan intranatal, dan yang keempat adalah konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir. Serta yang kelima, konsep asuhan keperawatan pada ibu postpartum, dan yang keenam adalah konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Untuk mendukung proses pembelajaran ini, saya menggunakan referensi utama yaitu berupa buku ataupun e-book yang bisa diakses oleh mahasiswa baik di perpustakaan ataupun melalui media online. Nah, sedangkan untuk referensi pendukung, saya menggunakan jurnal yang sesuai dengan bahan kajian dan juga hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan. Untuk kegiatan pembelajaran ini ya saya menggunakan sistem STL di mana metode pembelajaran berfokus untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kritis peserta didik sehingga peserta didik ini diharapkan mampu lebih aktif ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun jenis SCL yang saya terapkan dalam pembelajaran ini adalah ada discovery learning ya, di mana discovery learning ini mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi sesuai dengan topik yang diberikan. Metode lain yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah collaborative learning, di mana mahasiswa akan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas. Selain itu, saya juga menggunakan metode pembelajaran berupa problem based learning. Ya, dengan adanya metode ini diharapkan mahasiswa dapat belajar dengan menggali atau mencari informasi serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual ataupun kasus yang dirancang oleh dosen.
Untuk pembelajaran praktikum, saya menggunakan metode simulasi ya. Di dalam metode simulasi ini, mahasiswa dapat belajar dengan bermain peran dan juga memperagakan tindakan atau keterampilan yang sudah dipelajari di depan kelas. Sedangkan untuk penilaian dalam mata kuliah ini, saya menggunakan indikator yaitu ujian tengah semester yang terdiri dari 20%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 20%, penugasan dengan bobot 20%, praktikumnya ada 25% dan soft skill-nya 15%. Dan hasil dari penilaian ini nanti akan diproses sehingga muncul nilai akhir mahasiswa. Baiklah, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, apakah ada teman-teman yang tidak hadir untuk hari ini? Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah ya teman-teman, hadir semua untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, teman-teman ya, pada hari ini kita akan belajar tentang proses ya atau asuhan keperawatan pada pasien dengan intranatal. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang konsep intranatal ya, tetapi hari ini kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan intranatal. Nah, adapun kompetensi yang akan dicapai oleh teman-teman nanti yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada kala 1 persalinan. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada kala 2 persalinan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang asuhan keperawatan kala 3 pada persalinan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang asuhan keperawatan kala 4 persalinan. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya, semoga aja teman-teman masih ingat bahwa di persalinan itu ada 4 kala, yaitu kala 1, yaitu kala pembukaan, kemudian kala 2, kala 3, definisi persalinan, kemudian ada macam-macam jenis persalinan, kemudian yang ketiga adalah ada teori tentang persalinan. Nah, keempat adalah tanda dan gejala persalinan, ya ada tanda pasti dan tanda tidak pasti. Kemudian yang terakhir adalah tahapan dalam persalinan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ya, nanti pada pembelajaran hari ini saya akan meminta teman-teman untuk membuat kelompok. Ya. Jadi nanti di dalam kelas ini akan terbagi menjadi 4 kelompok, ya, dan masing-masing kelompok akan saya kasih 1 kasus. Ya. Kasusnya apa aja? Kasusnya adalah ini tadi. Ya, asuhan keperawatan kala 1 persalinan ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2 asuhan keperawatan ya pada kala 2 persalinan, kemudian yang ketiga adalah asuhan keperawatan pada kala 3 persalinan, dan yang keempat adalah asuhan keperawatan pada kala 4 persalinan. Untuk kala 4 nanti tugasnya kelompok 4. Nah, adapun nanti ketika membuat kelompok ya, silahkan teman-teman
untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Dan yang perlu diingat bahwa pada saat pembuatan makalah nanti teman-teman harus menggunakan buku sebagai referensi ataupun e-book ataupun ambil dari internet. Ya. Kemudian ada yang perlu teman-teman ingat bahwa daftar pustakanya atau referensinya itu kalau menggunakan buku berarti 10 tahun yang lalu. Kalau ini tahun 2023 berarti 2013 ya. Kemudian kalau jurnal gunakan yang paling lama adalah 5 tahun yang lalu. Berarti jurnalnya paling lama tahun berapa? 2018 ya. Teman-teman nanti bisa buka internet ya atau pakai e-book ya. Semua bawa handphone atau bawa laptop? Ya. Referensi juga? Ya. Nah, karena ini kita sudah saya memberikan kasus ya. Ini silakan teman-teman membuat kelompoknya. Nah, nanti kalau sudah selesai diskusi, ya, teman-teman akan saya minta menunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, untuk waktu diskusi sekitar 60 menit. Ya, nanti setelah 60 menit kita bacakan hasilnya. Nah, ini adalah ada beberapa kasus ya. Silakan yang kelompok 1 nanti membuat kasusnya masing-masing. Membuat itu ya asuhan keperawatannya ya. Kemudian kelompok 2, anak kelompok 2. Kelompok 2 di belakang. Ya, kelompok 2 silakan nanti dibuat ya. Kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Ini kelompok 4 ya. Nah, nanti silakan didiskusikan dengan temannya ya. Kalau diskusi dengan posisi seperti ini apakah nyaman? Ya. Silakan teman-teman membuat kelompok untuk diskusi. Dibaca, teman-teman ada yang membaca referensi ya.
dari masing-masing kelompoknya. Pilih salah satu teman yang akan membacakan hasil untuk diskusi tadi. Mulai dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1, dibacakan hasilnya diskusi. Kelompok 1. Kelompok 1 yang kelompok yang silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Mau di depan boleh, mau di sini juga nggak apa-apa. Di depan aja biar nanti ini yang fokus. Di depan aja. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu kala 1 kala pembukaan adalah permulaan kontraksi persalinan yang ditandai dengan perubahan serviks yang progresif dan diakhiri dengan pembukaan lengkap sebesar 10 cm. 1. Pengajian dalam perlu digaji dalam kala 1 adalah A. Alasan pasien datang ke rumah sakit, yaitu apakah pasien sudah keluar darah dicampur lendir, apakah keluar air beban, apakah pasien merasakan kontraksi atau nyeri pada daerah pinggang menjalar ke perut atau sebaliknya, dan apakah nyeri semakin lama, semakin sering dan teratur. B. Riwayat obstetri yang perlu digaji kembali. HPHT, taksiran persalinan, usia kehamilan sekarang, kemudian dikaji riwayat kehamilan masa lalu, jenis persalinan masa lalu, penolong persalinan masa lalu, kondisi bayi saat lahir. Kaji riwayat nifas lalu, masalah setelah melanjutkan pemberian ASI dan kontrasepsi. C. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum pasien, kesadaran tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, tinggi badan, dan berat badan. 2. Kajian tanda-tanda persalinan seperti keluar darah campur lendir, sejak kapan dirasakan kontraksi dengan intensitas dan frekuensi yang meningkat, waktu keluarnya cairan dari kemaluan, jernih atau keruh, warna dan jumlahnya. 3. Kajian TFU Leopold 1, 2, dan 4 2, 3, dan 4. Kaji juga kontraksi uterus ibu. 4. Lakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaan dan pendaftaran serviks, apakah selaput ketuban masih utuh atau tidak, posisi bagian terendah janin. 5. Mendengarkan DJJ. 2. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kala 1. 1. Nyeri persalinan berhubungan dengan dilatasi serviks. 2. Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi, kekhawatiran mengalami kegagalan, krisis situasional. 3. Defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang mengingat informasi. 4. Risiko infeksi. 3. Intervensi keperawatan pada kala 1. Untuk intervensi kita membuat satu intervensi saja, sebagai contoh yaitu diagnosa keperawatan nyeri persalinan. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 8 jam, diharapkan tingkat nyeri dapat menurun L08066 dengan kriteria hasil: A. Keluhan nyeri menurun, B. meringis menurun, C. gelisah menurun, D. kesulitan tidur menurun. Sedangkan untuk rencana tindakan kelompok mengambil manajemen nyeri dengan kode L.03121 meliputi observasi. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nyeri non verbal.
4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. B. Terapeutik. 1. Berikan teknik farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. C. Edukasi. Jelaskan strategi meredakan nyeri. D. Kolaborasi. Pemberian analgetik jika perlu. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang asuhan keperawatan kelas 1 persalinan. Ya. Apakah teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan? Ya. Jelas ya, karena kelompok 1 sangat lengkap sekali untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, karena kelompok 1 sudah, berarti sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan untuk perwakilan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhil Sucimadari. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang berjudul Kala 2 atau Kala Pengeluaran Janin. Kala 2 atau pengeluaran janin yaitu tahapan persalinan dimulai ketika pembukaan lengkap dan berakhir pada saat bayi lahir. Nah, yang ke-1 itu ada pengajian. Pada pengajian, yang perlu kita ketahui itu ada 4. Yang pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda persalinan kala 2 atau dorongan meneran, tekanan ke anus, perineum menonjol dan vulva membuka. Yang kedua, periksa kemajuan persalinan dengan pemeriksaan dalam. Yang ketiga, pemeriksaan DJJ, pemeriksaan vesika urinaria atau apakah penuh atau kosong. Yang keempat, perlu respon perilaku atau tingkat kecemasan, skala nyeri, kelelahan, keinginan mengajar. Nah, yang kedua itu ada diagnosa perawatan yang mungkin muncul pada kala 2, yaitu nyeri melahirkan berhubungan dengan pengeluaran janin. Dan dari kelompok hanya memilih lanjut aja. Ulangi lagi aja dari awal. Enggak, dari kedua. Yang kedua ya, dari awal ke dari awal. Coba ini kamu ya sama. Ini Biar saya juga. Dan dari contohnya itu ada diagnosa keperawatan saja. Dan yang ketiga, intervensi keperawatan pada kala 2. Tujuan dari kriteria hasil yang kelompok ambil dengan diagnosa nyeri melahirkan adalah setelah memberikan asuhan keperawatan selama 1 jam, diharapkan kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil. Dan yang A itu ada laporkan nyeri terkontrol meningkat. Yang B, kemampuan mengenali onset nyeri meningkat. Yang C, kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat. Dan yang D, kemampuan menggunakan teknik non farmakologis meningkat. Terus untuk intervensi keperawatan, kelompok ini mengambil tentang manajemen nyeri, yaitu yang ke A, observasi. Observasi itu ada monitor tanda-tanda vital, identifikasi karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor denyut jantung janin. Terus ada HIS, pemeriksaan dalam, status portio, warna air kebutuhan. Nah, yang ke B itu ada terapeutik. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, yang mengurangi rasa nyeri itu ada kontrol lingkungan yang memperkuat rasa nyeri atau MIS, suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan, dan fasilitas istirahat dan tidur.
Yang ketiga itu ada edukasi. Edukasi itu jelaskan penyebabnya, periode dan pemicu nyeri. Dan yang ketiga itu ada kolaborasi. Kolaborasi ada pemberian analgetik jika perlu. Sekian dari perwakilan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya untuk kelompok 2 sudah menyajikan hasilnya ya. Jadi pada persalinan kala 2 ya, kelompok 2 hanya membuat satu diagnosa keperawatan, yaitu nyeri melahirkan berhubungan dengan pengeluaran janin ya. Oke. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kelompok 2? Siap, Bu. Sekarang kita beralih ke kelompok 3 untuk menyajikan hasil dari diskusinya. Kelompok 3 mana? Ya, silakan maju, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin Bang, izin rekan-rekan, saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kami. Kelompok 3. Kala 3 adalah kala pengeluaran plasenta yang dimulai setelah bayi lahir dan berakhir setelah plasenta keluar. Kala 3 berlangsung sekitar 30 menit. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian terdiri dari A. Tanda-tanda vital, B. Waktu pengeluaran plasenta, C. Apakah kotilogen lengkap atau tidak, D. Kontraksi atau HIS, E. Perilaku terhadap nyeri dan skala nyeri, F. Tingkat kelelahan pasien, G. Keinginan pasien untuk melakukan bonding achievement, yang H. Observasi inisiasi menyusui ini IMD yang dilakukan oleh pasien. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan yang muncul pada kala 3 adalah resiko terjadi pendarahan berhubungan dengan lepasnya plasenta dari insersinya. Tujuan dan kriteria hasilnya adalah setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 30 menit jam, maka tingkat pendarahan menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama adalah hemoglobin membaik, yang kedua adalah hematokrit membaik. Yang ketiga adalah intervensi keperawatan. Pencegahan pendarahan. Tindakan yang dilakukan pada intervensi pencegahan pendarahan berdasarkan SIKI. Antara lain yaitu pertama A. Observasi, yaitu ada tanda dan gejala pendarahan. Yang kedua, nilai hematokrit atau hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah. Yang ketiga adalah tanda-tanda vital. Yang kedua adalah terapeutik. Yang pertama adalah pertahankan bed rest selama pendarahan. Yang ketiga adalah edukasi. Edukasi ada jelaskan tanda dan gejala pendarahan. Yang kedua, meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi. Yang ketiga adalah anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K. Yang keempat adalah anjurkan segera melapor jika terjadi pendarahan. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi ada dua, yaitu kolaborasi pemberian obat pengontrol pendarahan jika perlu. Yang kedua, pemberian produk darah jika perlu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 3 ya, terkait dengan kala 1 kala 3 ya, kala 3 adalah kala pengeluaran plasenta. Ada yang mau ditambahkan untuk kelompok 3 dari kelompok yang lain? Ya, belum ya. Sekarang kita untuk kelompok terakhir nih, asuhan keperawatan skala 4 persalinan. Perwakilan dari kelompok 4 silakan untuk maju ke depan menyajikan hasil diskusinya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin Bang, izin Mbak, izin Mas, izin rekan-rekan semua. Saya mahasiswa atas nama Ayu Syafidah selaku perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 4. Kala 4 disebut juga dengan kala pengawasan. Persalinan kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelahnya. Yang pertama yaitu pengajian. Yang perlu dikaji di kala 4 ini adalah 1. Tingkat kesadaran penderita. 2. Pemeriksaan tanda vital. 3. Pemantauan 15 menit pada jam pertama setelah kelahiran plasenta. Lalu 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi ibu tidak stabil, perlu dipantau lebih sering. 4. Kontraksi uterus. Dan yang kelima adalah perdarahan. Dianggap masih normal bila jumlahnya tidak melebihi 400 hingga 500 cc. Yang kedua yaitu diagnosa di kala 4 ini yang muncul yaitu ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan involusi uterus. Yang ketiga adalah tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan masalah tentang ketidaknyamanan pasca partum teratasi dengan kriteria hasil, yaitu meliputi keluhan tidak nyaman menurun, lalu meringis cukup menurun, luka episiotomi menurun, dan kontraksi uterus meningkat. Yang keempat adalah intervensi. Intervensi di kala 4 ini meliputi 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu observasi terdiri dari monitor tanda-tanda vital. Lalu yang kedua monitor keadaan lokia, misalnya warna, jumlah, bau, dan bekuan. 3. Periksa perineum atau robekan seperti kemerahan, edema, edimosis, pengeluaran, dan pengaturan jahitan. Monitor nyeri dan juga monitor tanda hamil. Yang kedua adalah tahapan terapeutik, yaitu teknik non-farmakologi tentang pelatihan senam nafas dan kontak lingkungan yang memperberat rasa nyeri seperti suhu, pencahayaan, kebisingan, fasilitasi istirahat dan tidur. Tahap ketiga adalah tahap edukasi, yaitu terdiri dari penyebab dan pemicu nyeri, strategi pereda nyeri, lalu anjuran monitor nyeri secara mandiri, dan anjuran teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Dan yang terakhir adalah tahapan kolaborasi, yaitu pemberian analgetik jika perlu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata kelompok 4 cukup jelas sekali ya untuk presentasinya ya. Jadi memang di persalinan itu kan ada 4 tahapan ya. Ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Jadi masing-masing kala itu akan berbeda ketika kita memberikan asuhan ke perawatan ya. Nah, untuk tadi ya saya ambil kesimpulan ya dari hasil diskusi teman-teman ya, bahwa asuhan keperawatan pada kasus intranatal itu antara satu pasien dengan yang pasien yang lain itu akan berbeda sesuai dengan hasil dari pengkajian yang kita dapatkan. Nah, kemudian untuk diagnosa yang muncul itu bisa banyak ya sesuai dengan tadi hasil dari pengkajian yang ada. Nah, untuk intervensi itu di keperawatan meliputi ada 4 ya, ada observasi, kemudian terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini apakah teman-teman sudah jelas? Ya, jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas.
ini teman-teman ada tugas. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah membaca modul praktikum ya tentang prosedur pemeriksaan pada kasus intranatal dan pemeriksaan kasus pada kasus intranatal ini akan kita pelajari di minggu mendatang. Ya, jadi minggu yang akan datang teman-teman silakan membawa modul dan kita masuk ke laboratorium untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.